Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua, fil wasiyati bitaqwallahil azim, bab mengenai wasiat takwa kepada Allah al-azim yang maha agung. Ya bunayya, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika. Mengulang dikit. Inna, sesungguhnya, rabbaka Tuhanmu, ya'lamu ma tukinnuhu, mengetahui apa yang tersembunyi, fi sadrika, di dalam dadamu atau hatimu. Allah itu maha tahu, ya, segala sesuatu apa yang ada dalam hati kita. Jadi oleh karena itu hati kita hendaknya senantiasa terus hati yang bersih, hati yang suci, hati yang senantiasa berprasangka baik, ya, hati yang senantiasa ikhlas, hati yang senantiasa syukur, hati yang senantiasa sabar, hati yang senantiasa tawakal, ya, itu adalah ibadah qalbiyah, ya, ibadah yang menyangkut urusan hati, ketaatan hati. Maka dinasehati kepada kita bahwa inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika, sesungguhnya Allah itu maha tahu terhadap apa yang dalam dada kita, ya, di dalam hati kita, ya. Maka kalau itu jangan sampai kita punya prasangka buruk, jangan sampai kita kufur, jangan sampai kita putus asa, ya. Jangan sampai hati kita itu kotor, ya. Maka oleh karena itu hendaklah kita perlu merawat hati kita. Jadi inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika wa ma tu'linuhu bilisanika, ya, dan apa yang kamu nyatakan bilisan, ya, dengan lisan kita. Apa yang kita katakan Allah tahu, ya, Allah yang tahu, ya. Kita perkataan kita jujur, benar, dusta, Allah tahu, ya. Oleh karena itu perkataan kita harus senantiasa kita jaga, ya, kita jaga agar kita senantiasa terus-menerus lisan kita dinilai oleh Allah lisan yang baik dan beribadah kepada Allah dan selalu memberikan suatu manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui wa ma ya'tu'linuhu bilisanika wa mutalli'un ala jami'i a'malika. Ya, ini dilihat, wa mutalli'un ala jami'i ahlika, dan Allah memperhatikan, melihat, ala jami'i, atas semua a'malika, perbuatan kamu, ya. Jadi apa yang kamu lakukan semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka temanya ada fil wasiyah bitaqwallahil azim. Maka senantiasa, ya, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, ya. Jangan sampai kita tidak taat kepada Allah. Fattaqillah, maka takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku, wahdar, takutlah, ayyaraka ala halatin la turdihi, ya. Wahdar, dan takutlah suatu hal yang terjadi, ayyaraka, Allah melihat kamu, ala halatin, ya, ala halatin, atas keadaan kamu, ya,
la turdihi, kamu tidak diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita adalah hati-hati. Jangan sampai perkataan kita, hati kita, perbuatan kita tidak diridhoi oleh Allah, ya. Karena Allah mengetahui bagaimana keadaan kita semua, dimanapun kita berada Allah tahu, ya. Secara ngumpet sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama, Allah Maha melihat, ya. Jadi wa muttali'un ala jami'i a'malika, maka wahdar ayyaraka ala halatin la turdihi. Ihdar, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaskhatu alaika, tentang kemurkaan Allah kepadamu. Jangan sampai Allah marah kepada kita, ya. Kalau sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu hal yang sangat, ya, berat adabnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya. Maka kita dinasihati ihdar ayyaskhatu alaika rabbuka, terhadap Tuhanmu, ya, alladzi khalaqaka, zat yang telah menciptakan kamu, ya. Alladzi khalaqaka, zat yang telah menciptakan kamu. Wa razaqaka, dan memberikan rizki kepadamu, memberikan rizki kepadamu. Wa wahabaka aqlal ladzi tatasarrafu bihi fi sunika, dan telah memberikan akal, ya, terhadap hal yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bihi fi sunika, dalam perbuatan kalian. Jadi berterima kasihlah kita kepada Allah, ya, syukurlah kepada Allah dengan ketaatan, ya, dengan ketaatan. Karena apa? Allah itu yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki kamu, yang memberikan akal sehingga kita bisa berpikir dan bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan, ya. Maka oleh karena itu hendaklah kita taat kepada Allah. Kaifa yakunu haluka, bagaimana keadaan kamu, idza tala'a 'alaika abuka, ya, tatkala, ya, ittala 'alaika abuka, kalau orang tuamu atau bapakmu itu melihat kamu. Ini memberikan satu perbandingan, ya, perbandingan. Bagaimana sekiranya kalau orang tuamu melihat apa yang kamu lakukan, wa anta taf'alu, kamu mengerjakan amran, suatu perkara, nahaka anhu, yang dilarang kepadamu dari orang tuamu itu. Ya, ini suatu perbandingan. Bagaimana sekiranya itu, ya? Maka amma taksa ayyushaddida 'alaikal uqubah, apakah kamu tidak takut, ya, ayyushaddida 'alaikal uqubah, ya, yaitu sesuatu yang sangat alaika, atasmu, al-uqubah, siksaan. Apakah kamu enggak takut kalau kamu melakukan hal yang terlarang, ya, yang dilarang oleh orang tuamu, kemudian orang tuamu akan memberikan satu sanksi yang berat kepadamu, ya, itu. Falyakun, maka begitulah haluka, keadaanmu ma'allah, bersama Allah. Itu perumpamaannya. Sekiranya orang tuamu juga nggak suka, Allah itu juga nggak suka, gitu loh, ya, nggak suka. Bagaimana keadaanmu sekiranya itu Allah yang tidak suka kepadamu, Allah yang murka kepadamu, ya, karena kamu telah melakukan hal yang terlarang, yang dilarang oleh Allah, yang tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Falyakun haluka ma'allahi kadzalika li'annahu yaraka, oleh karena itu, ya, hendaklah kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah melihat kamu min haitsu la tarahu, ya, terhadap dari
dimanapun kamu berada yang kamu tidak melihatnya. Allah melihat kita dan kita tidak melihat Allah, ya. Oleh karena itu, hendaklah dimanapun kamu berada senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, ya. Dan wujud apa ketaatan tadi? Baik dalam hati, lisan, dan perbuatan. Dimanapun kita berada, ya. Hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah itu murka, tidak ridho dengan keadaan yang sedang kita lakukan. Karena Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang memberikan akal kepada kita sehingga kita belajar. Maka hendaklah kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Fala tufarrid fi syai'in, maka janganlah kamu sembrono terhadap segala sesuatu amaraka yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi dengannya. Ya. Maka itu jangan sampai kita sembrono, tidak hati-hati, tidak waspada, ya. Terus seenak-enaknya dalam suatu keadaan kemudian kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita sembrono dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya ketika adzan dipanggil Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, enggak berbunyi. Itu orangnya yang sembrono, ya. Maka wala tufarrid fi syai'in. Ya, jangan sampai kita sembrono dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengambil hak teman. Nah, itu teman itu orang sembrono tuh. Lepas daripada pengawasan Allah. Berkata menjelek-jelekan teman. Itu orang-orang yang sembrono dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan kita akan dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tufarrid fi syai'in amaraka bihi. Wala tamdud yadaka ila syai'in nahaka anhu. Ya. Wala tamdud. Janganlah kamu panjangkan yadaka tanganmu, ya. Apa panjangkan tanganmu? Ya, apa panjang tangan? Mencuri, ya. Wala tamdud yadaka ila syai'in nahaka anhu. Ya, ila syai'in terhadap segala sesuatu nahaka anhu yang dicegah, yang dilarang kepadamu anhu darinya, ya. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, ya. Kalau ini miliknya teman, minta izin, ya. Minta izin, boleh enggak ini untuk saya dan sebagainya, ya. Itu makanya ini termasuk dilarang. Orang yang sembrono terhadap itu adalah melakukan perbuatan yang tidak taat kepada Allah. Ya. Ya bunayya, wahai anakku, inna rabbaka syadidul baksi sadidul iqabi. Inna sesungguhnya rabbaka Tuhanmu syadidul baksi sangat, ya, benar-benar sangat al-batsi balasannya, ya. Syadidul iqabi, dan benar-benar berat juga iqabnya. Iqab apa iqab? Hukuman, ya. Jadi Allah tuh sangat berat, ya, terhadap balasannya, dan berat juga mengenai iqabnya kepada orang-orang yang melanggar daripada aturan Allah, yang bermaksud pada Allah. Fahdar, maka oleh karena itu kamu takutlah, ya bunayya, wahai anakku, wattaqi ghadabahu wa sukhtahu, ya. Allah marah, murka kepadamu, ya. Takutlah itu. Jadi wattaqi ghadabahu wa sukhtahu. Wala yaghurrannaka khilmuhu, dan janganlah kamu juga tertipu dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha lembut. Dengan kelembutan Allah kita akhirnya seenak-enaknya, ya, tidak taat kepada Allah, melanggar aturan Allah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itu yumli lidzalimi, ya,
menangguhkan lidzalimina kepada orang-orang yang berbuat zalim, ya, hatta hingga idza akhadahu lam yuflithu, ya, tatkala ditimpakan terhadap mereka yang telah melakukan kezaliman itu, dengan ditangguhkan itu, tiba-tiba dia tidak bisa lolos daripada apa yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai kami melakukan ini ternyata enggak diadab oleh Allah, ya, tidak diberikan balasan oleh Allah dengan perbuatan buruk kita. Jangan kira itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha yumli lidzalimina hatta idza akhadahu lam yufidhu. Allah itu kadang-kadang hanya menangguhkan saja. Untuk apa? Supaya nanti begitu ditimpakan balasan azab dari Allah, mereka tidak bisa lolos dengan azabnya itu, ya. Jadi hati-hati. Ya bunayya, wahai anakku, inna fi ta'atillahi, sesungguhnya dalam ketaatan kepada Allah, ya, minal ladzati, ya, minal ladzati, ada sebagian diantaranya adalah ketaatan kepada Allah itu ladzat, ya, kenikmatan. Ladzat, makanan yang ladzat, ladzit, ya, ladzat adalah sesuatu yang sangat enak, nikmat. Jadi dalam ketaatan Allah itu ada kenikmatan, ya, dalam ketaatan kepada Allah itu ada kenikmatan. Warahati, dan kenyamanan, ya. Ketaatan kepada Allah itu ada ketaatan dan ada kenyamanan, wahai anakku. Ma la yu'rafu illa bitajribati, ya, mala apa yang tidak yu'rafu dimengerti, ya, yang dimengerti kecuali illa bitajribati, kepada orang yang sudah mencobanya, ya, tajribah. Jadi kenikmatan, kenyamanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirasakan kecuali siapa? Orang yang sudah mencoba melakukan ketaatan kepada Allah. Salat itu nikmat enggak? Nikmat. Tidak bisa dirasakan kecuali orang yang salatnya enggak salat enggak bisa merasakan nikmatnya salat. Ya, baca Quran ada kenyamanan enggak? Nyamanan. Tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang senang menikmati membaca Quran. Maka ini disebutkan ini, inna fi ta'atillahi minal ladzati warrahati ma la yukrafu illa bitajribati, ya. Faya bunayya, oleh karena itu wahai anakku, istakmil, kerjakan, beramallah ketaatan, ya, taatan, ya. Beramallah kamu ketaatan kepada Allah Maulaka. Ala sabilit tajribati ayyaman, di jalan yang kamu lakukan, ya, tajribatin yang akan dicobakan ayyaman dalam keseharian. Kalau kamu ingin kenikmatan dalam kehidupan sehari-hari, kamu ingin merasakan nyaman dalam kehidupan kamu sehari-hari, maka dalam keseharianmu itu penuhilah dengan ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi gitu, ya. Jadi maksudnya ketaatan kepada Allah. Karena itu tidak akan dirasakan kecuali orang-orang yang berlaku taat, ya. Ayyaman litudrika hadhil ladzah, ya, untuk bisa mengetahui hadhil ladzah, kelezatan ini. Wa tashkuru bihadhir raha, dan tidak merasakan senang dengan ini, yang kenyamanan ini, ya. Wa tashkuru bihadhir raha, dan merasakan senang dengan kenyamanan ini, yaitu dalam ketaatan kepada Allah. Wa ta'lamu ikhlasi laka, dan kamu mengetahui keikhlasanku, kata musannif, laka padamu.
Ikhlasnya musannif untuk menulis kitab ini untuk mengajarkan kepada orang-orang yang membacanya, mempelajarinya. Keikhlasan kamu baru bisa merasakan betapa keikhlasannya fin nasihati, di dalam nasihat yang diberikan oleh musannif itu, ya, atau pengarang. Maka itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita nih, ya bunayya, wahai anakku, innaka satajidu fi ta'atillahi thiqalan, bahwa innaka sesungguhnya kamu satajidu akan mendapatkan fi ta'atillah dalam ketaatan kepada Allah thiqalan, berat, ada terasa berat di awalnya, ya, ala nafsika, atas diri kalian, ya. Awal-awalnya kita berat, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah awalan, ya, awalan di awal-awalnya al-amri. Fahtamil hadats thiqala, maka bawalah itu yang berat itu, lakukan yang berat di awal itu, ya. Wasbir, dan sabarlah alaihi, atasnya, hatta, hingga tasirat taati, menjadikan ketaatan itu indaka, bagimu, minal adati, dari suatu kebiasaan, ya, dari suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, enak, ya. Jadi sampai dengan awal-awalnya kita melakukan ketaatan kepada Allah itu berat, ya. Sholat berat, mau mondok pesantren juga berat. Awal-awalnya berat nggak? Berat, ya. Tapi kalau kita jalani, maksudnya itu kita ambil itu hal yang berat itu, kemudian kita sabar terhadap hal yang ketaatan seperti itu, sampai dengan itu menjadi al-adat allati ta'lafuha, menjadikan suatu kebiasaan pada kita, maka kita akan menjadi ringan, ya. Kalau sudah terbiasa sholat kan ringan. Kalau terbiasa kita murojaah Al-Quran, ringan, kalau sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa membaca Quran, menghafal Quran, ringan, karena sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa menuntut ilmu, ya, dan ringan, maka kalau senang itu ada kesenangan, lezat, berrohah, kenyamanan dalam hal apa yang kita lakukan. Dan itu lakukan terus menerus itu, sampai dengan apa tadi? Hatta tasirat ta'ati indaka minal adati allati ta'lafuha, sampai dengan itu menjadikan suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu apa? Dari akhlak. Tasdurul infialu bisuhulatin wa yusrin bighairi hajatin wa ru'yatin, sampai dengan itu merasakan apa? Suatu hal yang biasa saja, bahkan merasa menyesal kalau itu tidak kita lakukan. Kalau kamu sudah terbiasa melakukan sholat wajib, maka begitu kamu terlambat sholat wajib, maka nggak enak, ya, tidak enak. Itu kan terbiasa. Begitu juga kalau kita sudah terbiasa melakukan sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, begitu tidak kita lakukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya, maka kita akan merasa kehilangan, ya enggak? Itu kamu sudah terbiasa, maka itu maksudnya hatta tasirat ta'ati indaka minal adati allati ta'lafuha. Begitu juga kalau kita sudah terbiasa tadarus Quran, tadarus Quran, sehari biasanya saya menghafal Quran, murojaah Al-Quran 1 juz, tiba-tiba hari ini tidak 1 juz, maka kita merasa kehilangan, ya. Itu wujudkan dalam diri kita itu, sampai jatuh suatu hal yang kebiasaan kita, ya. Begitu juga kalau kita terbiasa bangun malam, kemudian tidak bangun malam, ya. Bangun malam awal-awalnya berat, tapi kalau sudah terbiasa bangun malam, begitu tidak bangun malam, merasa nyesal. Itu berarti suatu sudah menjadi tasdurul infial bisuhulatin wa yusrin bighairi, kata Imam Al-Ghazali. Itu sudah menjadi kepribadian kita. Maka ini disarankan yang dinasihat kita. Jadi oleh karena faktamil adats thiqala wasbir alaihi hatta tasirat ta'atu indaka minal adati allati ta'lafuha, sehingga kamu bisa mengembangnya itu semua. Begitu juga kalau sudah terbiasa puasa Senin Kemis, tiba-tiba nggak puasa Senin Kemis, Masya Allah, rasanya nggak enak. Hari Senin ini, hari Kamis ini tadi nggak puasa gitu. Itu karena sudah terbiasa. Jadi kan itu kebiasaannya.
tanamkan ketaatan kepada Allah dimanapun, kapanpun, ada orang, nggak ada orang, kita senantiasa taat kepada Allah. Ya, senang menuntut ilmu, senang hadir dalam satu majelis, itu semua ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya, undur ila nafsika hinama kunta fil maktabi tata'allamul qira'ata wal kitabata wa tu'maru bi hifdzil Qur'anil Karim wa iban lam takun idzaka takrahul maktaba wal mu'allima wa tamanna an takuna mutlaqas saraqi ya faha antal yawma qad balagta darajatal lati arafta biha fa'idatus sabri ala ta'allumi fil maktabi. Nanti kita akan bahas dalam berikutnya, ya. Ini akan kita lanjutkan, kita selesaikan dalam pertemuan yang akan datang. Ya, jadi artinya nih, intinya hendaklah kamu mulai membina diri kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah kapanpun, dimanapun, ya, baik itu lisan, hati, perbuatan, ya. Kemudian kita jadikan satu hal kebiasaan dalam diri kita supaya itu menjadi hal yang bisa kita rasakan kenikmatan di dalam taat kepada Allah, dan itu tidak bisa dirasakan kenikmatan taat kepada Allah itu kecuali orang-orang yang sudah biasa melakukannya. Maka itu biasakan melakukannya, ya. Nasihat musannif ini coba kita praktekkan. Hanya bisa dirasakan kecuali orang-orang sudah mencobanya. Kalau belum mencobanya nggak bisa merasakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.